Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke, teman-teman, kali ini aktivitas kami kita mau melakukan penyempraian ya. Karena hari kemarin kita melakukan pemetikan, hari ini kita penyempraian. Kenapa harus dispray setelah pemetikan? Nanti kita ulas ya. Oke, teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar menerima info-info terbaru dari kami tentang budidaya cabai. Jangan lupa silahkan dibagikan biar bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Teman-teman simak ya. Oke teman-teman, sudah mulai pada metik ya, alhamdulillah. Walaupun harganya masih kisaran 20 ribuan, kemarin ada yang dapat info 19.000, ada yang info 20.000 gitu ya. Ya fluktuasi harga ya, tergantung dengan supply dan demand memang kalau harga pertanian ya. Oke teman-teman, kita bahas sedikit tentang aktivitas penyempraian setelah dilakukan pemetikan ya. Kenapa kok kita harus melakukan penyempraian setelah pemetikan? Itu kita lakukan karena jadi gini teman-teman, setelah kita melakukan pemetikan itu kan pasti menimbulkan luka di area-area yang terputus antara ranting dan gagang cabai ya. Kita kan pasti melakukan pemotongan gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pemotongan pasti akan menimbulkan luka ya. Jadi ada luka kecil bekas potongan antara ranting dengan tangkai cabai ya. Nah, kita harus lakukan penyempraian. Kenapa? Karena ini bisa berpotensi menimbulkan masuknya penyakit dari luar yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman ya. Itu teman-teman, kenapa kok kita harus lakukan penyempraian rutin setelah dilakukan pemetikan, karena untuk mengantisipasi masuknya penyakit melewati luka yang ditimbulkan oleh pemetikan ya teman-teman. Itu kenapa kok harus kita lakukan penyempraian. Bahan yang kita pakai seperti biasa, kita pakai fungi aja teman-teman ya. Boleh teman-teman pakai kontak. Dan sistemik kita, kalau kita ya, kami itu melakukan aktivitas spray mix antara kontak dan sistemik. Kontaknya kita pakai Mancozeb, kemudian sistemiknya kebetulan hari ini saya mau pakai Agrip ya, antisipasi bakteri-bakteri, karena di musim hujan itu kan juga potensi penyakit juga meningkat ya, karena area ladang kan menjadi lembab teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan lupa setelah kita melakukan pemetikan, esoknya kita lakukan penyempraian fungisida. Boleh kalau teman-teman mau mix dengan bahan lain seperti pupuk gitu ya, boleh di mix teman-teman. Harapannya kan ketika setelah dilakukan pemetikan, otomatis nutrisi yang selama ini masuk ke cabai tua yang sudah merah itu kan dia akan akan masuk ke dalam cabai-cabai lain yang masih hijau ya, sehingga nutrisi juga perlu banyak lagi agar cepat memerah lagi, cepat panen lagi teman-teman. Untuk dosis teman-teman, untuk Mancozeb saya pakai 3 sendok aja, 3 sendok muncu ya untuk Mancozeb ya. Kita pakai merek Victar kebetulan. Teman-teman pakai merek yang lain boleh ya, karena kan Mancozeb banyak merek di luar ya. Saya kebetulan pakai Victar. Dosis 3 sendok muncu untuk 16 liter air. Kalau Agrip saya pakai 1 sendok saja ya, untuk antisipasi saja teman-teman. Kalau untuk pengobatan biasanya saya pakai 2 sendok ya, karena ini kan kebetulan alhamdulillah tidak ada serangan ya, kita antisipasi saja, sifatnya preventif teman-teman ya, protektif ya. Kita pakai 3 sendok Mancozeb dan 1 sendok Agrip bakterisida teman-teman, antisipasi kalau ada datangnya bakteri. Jangan lupa lagi untuk spraynya
pagi hari ya, setelah kira-kira embun sudah menguap jam-jam 7 jam 8 ya, embun sudah menguap. Jangan terlalu pagi teman-teman. Kalau pagi sekarang musim hujan itu kan banyak sekali embun-embun ataupun air hujan, sisa-sisa air hujan di dalam tanaman kita yang masih menempel ya. Takutnya nanti kalau terlalu pagi teman-teman spray, nanti sia-sia karena dia akan ikut jatuh, terkena sprayer kita itu kan, embun juga akan ikut jatuh ya, jadi kan eman-eman, sayang sekali ya teman-teman. Jadi disarankan untuk spraynya pagi sekitar jam 7 jam 8 ketika air hujan ataupun embun itu sudah mulai beranjak mengering teman-teman ya. Tapi jangan terlalu siang ya, karena juga spray agak siang ketika matahari sudah terik itu juga menimbulkan stres bagi tanaman ya. Disarankan sekitar jam 7 sampai jam 8 teman-teman. Itu ya teman-teman, sedikit info-info aktivitas penyepraian setelah pemetikan. Jangan lupa ini harus selalu teman-teman lakukan karena untuk antisipasi datangnya penyakit yang masuk lewat luka yang ditimbulkan oleh tangkai yang kita petik. Teman-teman, semoga sedikit tips ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain agar menambah wawasan bagi teman-teman di dunia pertanian. Yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa bunyikan belnya. Kita berbagi-bagi info tentang pertanian. Oke teman-teman, salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.